Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade, kembali lagi di channel YouTube. Dalam kesempatan kali ini saya akan coba membahas dan mempraktikkan tentang dua gaya rambut, yakni untuk gaya rambut bagian atas dan untuk gaya rambut bagian bawah adalah jangan di skip ya videonya, karena banyak istilah-istilah dalam dunia barber yang ada dalam video ini. Cari posisi yang paling nyaman, gunakan handsfree agar suaranya terdengar jelas dan apa yang disampaikan dapat dimengerti. Sebelum kita lanjut video ini, bantu kami dengan cara like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video selanjutnya dari kami. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam pembentukan parting U-section adalah dengan melihat di mana pusaran, unyeng-unyeng atau cowlick berada. Setelah kita mengetahuinya, buat garis melengkung di bawah pusaran sekitar 2 jari atau 3 jari untuk mengantisipasi agar rambut tidak jigrak. Selanjutnya menentukan patokan garis paling depan yang berada di garis siku-siku P-point. Harus diusahakan dalam pembuatan parting U-section garisnya benar-benar lurus dan seimbang atau presisi. Untuk langkah awal atau step yang pertama, pemotongan rambut bagian bawah di area paling tebal atau level guideline, kita akan membuat pola yang pertama dengan menggunakan guard atau sepatu clipper nomor 2, lever open. Lakukan teknik clipper yang biasa disebut dengan stride atau lurus untuk membuat pola dasar di area guideline atau level paling tebal, dan gunakan sisir untuk membantu agar hasil potongan terarah dan menjadi batas akhir dari pola yang pertama. Selanjutnya gunakan teknik clipper yang disebut dengan scrub agar hasil potongan rata. Teknik selanjutnya yang dipakai adalah opposite direction, sehingga hasilnya terpotong dengan baik. Untuk langkah yang selanjutnya atau step yang kedua, kita masih menggunakan guard nomor 2, akan tetapi levernya itu di close dan masih menggunakan teknik strike atau lurus. Untuk tahap selanjutnya atau step yang ketiga, kita akan membuat inisial bald line di area paling tipis atau level bald line sekitar 1 jari dari batas telinga dan berfungsi sebagai pola yang kedua.
Dalam sesi pembuatan inisial, sangat penting untuk memperhatikan keseimbangan antara sisi kiri dan sisi kanan, agar hasilnya maksimal. Setelah kita selesai membuat inisial bautline, selanjutnya kita akan melakukan pembersihan area paling bawah dengan menggunakan clipper no close. Clipper yang saya gunakan saat ini menggunakan settingan zero gap sehingga hampir mendekati trimmer. Selain menggunakan clipper dengan settingan zero gap, kita juga bisa menggunakan shaper, razor, dan trimmer. Langkah selanjutnya atau step yang kelima, dan masih di area yang paling tipis atau level bautline, saya menggunakan clipper nol open untuk membuat pola lanjutan sekitar 1 jari. Teknik selanjutnya atau teknik yang keempat yang saya pakai adalah teknik clipper yang disebut C-move. Dalam sesi pembuatan pola yang ketiga, sangat penting untuk memperhatikan sisi kiri dan sisi kanan seimbang atau presisi. Misalkan sisi kiri dan kanan 1 jari, bagian belakang pun wajib 1 jari. Terlihat jelas perbedaan antara pola pertama 0 lever close dan pola yang kedua 0 lever open di area yang paling tipis atau level bautline, sehingga menghasilkan garis demarkasi di antara kedua pola tersebut. Langkah selanjutnya adalah blending atau menghilangkan garis demarkasi dengan menggunakan teknik blending open to close. Lakukan teknik blending open to close secara bertahap. Dimulai dari yang pertama lever open, yang kedua lever open to center, yang ketiga lever center, yang keempat lever center to close, dan yang kelima lever close. Lakukan teknik blending ini dengan menggunakan C-move dan flick. Untuk tahap selanjutnya atau step yang ketujuh, di area sedang atau level baseline, kita akan membuat pola yang keempat dengan menggunakan guard nomor 1 lever open dengan menggunakan teknik
clipper C-Move. Tahap selanjutnya atau step yang ke-8, saya melakukan blending. Masih di area sedang atau level baseline, saya menggunakan guard nomor 1 lever close untuk menyambungkan demarkasi antara clipper 0 open dan guard nomor 1 lever open. Lakukan blending dengan menggunakan teknik C-Move dan flick. Jika masih terlihat garis demarkasi antara clipper 0 lever close dan guard nomor 1 lever close, gunakan guard nomor 0,5 lever close atau clipper 0 lever open. Saat ini cara saya menghilangkan garis tersebut adalah dengan menggunakan clipper 0 lever open. Ada dua cara untuk membuat pola yang keempat di area baseline. Yang pertama adalah dengan menggunakan guard nomor 1 lever open, dilanjutkan dengan guard nomor 1 lever close. Nah, untuk cara yang kedua, saya menggunakan guard nomor 1 lever close, dilanjutkan dengan guard nomor 1 lever open. Jika masih terlihat garis demarkasi antara clipper 0 lever open dan guard nomor 1 lever close, lakukan blending dengan menggunakan clipper 0 lever open. Gunakan guard nomor 1 lever open untuk menghilangkan garis demarkasi antara guard nomor 1 lever close dan guard nomor 2 lever close dengan menggunakan teknik C-Move. Untuk tahap selanjutnya atau step yang ke-9, di area paling tebal atau level guideline, kita lihat dari arah belakang apakah sisi kiri dan sisi kanan sudah square. Jika belum, lakukan teknik clipper overcomb dengan clipper 0 lever close untuk menyambungkan demarkasi antara guard nomor 2 lever open dan rambut yang belum dipotong.
Ada sekitar 3 bentuk teknik clipper overcomb, dibagi berdasarkan arah dari sisir di saat sesi pemotongan rambut. Yang pertama, clipper overcomb bentuk horizontal. Yang kedua, clipper overcomb bentuk vertikal. Dan yang ketiga, clipper overcomb bentuk diagonal. Teknik yang keenam hanya menggunakan tangan dan clipper, berfungsi untuk menghilangkan rambut-rambut berlebih dan biasa disebut sebagai freehand. Seperti inilah hasil akhir pemotongan rambut bagian bawah. Untuk gaya rambut bagian atas, bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara membuat pola guntingannya, serta istilah apa saja yang dipakai, kita lanjut ke part yang kedua. Jangan kemana-mana, di DIY.